Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, terima kasih kami ucapkan atas kehadiran rekan-rekan teman-teman insan pers telah bersedia hadir pada jumpa pers kami yang tadi kami sampaikan melalui via chat WA dan jaringan atau dalam jaringan lainnya. Kemudian kami akan sampaikan beberapa poin-poin klarifikasi sebagaimana kita ketahui bahwa ada pernyataan dan sedang viral yang dinyatakan oleh mantan Kepala Badan Intelijen Negara Bapak M. Hendro Priyono. Dan kemudian atas pernyataannya tersebut menuai banyak reaksi dari masyarakat di Pontianak maupun di Kalimantan Barat. Atas pernyataannya tersebut, beliau salah satunya menyebutkan bahwa Sultan Hamid II adalah pengkhianat bangsa. Gitu. Sebagaimana kita ketahui bahwa perjuangan yang telah kita lakukan secara bersama-sama atas nama masyarakat Kalimantan Barat, sama masyarakat Pontianak juga untuk Indonesia, bahwa kita telah melakukan pengajuan atau pengusulan gelar calon pahlawan nasional yang kita ajukan sejak 3 sampai dengan 4 tahun yang lalu. Perjuangan kita panjang, sejak dulu kita terus melakukan sosialisasi terhadap siapa perancang lambang negara. Kemudian kita naikkan dalam skala nasional, bahkan dulu Google itu tidak ada artikel tentang Sultan Hamid II. Kemudian berdasarkan artikel ilmiah, jurnal, penelitian, hasil penelitian, karya tulis dan seterusnya, baik manuskrip, foto, video, kita tampilkan untuk pelurusan sejarah. Jadi fakta sejarah kemudian kita luruskan, dan kemudian itu untuk kebaikan bangsa dan sebagai legacy atau sebagai warisan untuk anak bangsa. Kemudian alhamdulillah respon sangat baik dan ada perkembangan signifikan. Bahkan sudah menjadi cagar budaya peringkat nasional lambang negara yang dirancang oleh Sultan Hamid II. Rekan-rekan insan pers saya kira seringkali meliput soal Sultan Hamid II ini yang sampai hari ini belum disahkan menjadi pahlawan nasional. Kemudian masuk ke dalam kurikulum, itu perkembangan juga. Kurikulum MKDU, mata kuliah dasar umum di perguruan tinggi, mata kuliah Pancasila dan keluarga negara, itu sudah masuk, alhamdulillah. Bahwa Sultan Hamid II adalah perancang lambang negara Republik Indonesia. Nah, jadi kita kemudian berpikir bahwa ada 2 PR yang menjadi PR bersama masyarakat Kalimantan Barat. Yang pertama untuk mengajukan beliau sebagai pahlawan nasional, kemudian yang kedua memasukkan muatan materi nama beliau ke dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Lambang Negara, Bahasa dan Lagu Indonesia Raya. Kemudian dua-duanya belum berhasil sampai dengan sekarang dan terus akan kita perjuangkan hingga berhasil gitu. Nah, kemudian sampailah di 4 atau 3 tahun yang lalu kami mencoba untuk mengusulkan beliau sebagai pahlawan nasional. Kami kira Yayasan Sultan Hamid II, karena kami memang sebagai pengusul secara resmi dengan data-data yang kami miliki. Pada saat itu 2 troli kami bawa ke Kemensos atas komunikasi dengan Ibu Khofifah pada saat itu, Menteri Sosial, bahwa beliau katakan silahkan ajukan Sultan Hamid II ini sebagai pahlawan nasional. Apalagi Kalimantan Barat belum ada lagi ini. Karena dulu diketahui ada 1 ya, ada 1, kemudian belum ada lagi dari Kalimantan, dia bilang. Akhirnya kami mencoba melengkapi unsur-unsur administratif di Kementerian Sosial dan coba kami ajukan. 2016 itu gagal karena secara administratif itu kurang datanya. 2017 kami ajukan lagi, kemudian kami sempat juga di fraksi beliau di DPR RI, Bapak Syarif Abdullah Al-Qadri, kami coba sosialisasikan lagi soal undang-undang dan lambang negara dan seterusnya. Kemudian sembari mensosialisasikan itu di daerah-daerah, di wilayah-wilayah provinsi se-Indonesia. Kemudian kami ajukan lagi di 2017. Alhamdulillah 2017 secara administratif oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dinyatakan lengkap administrasi kita. Saya kira teman-teman insan pers sudah mengikuti bagaimana perkembangan perjuangan kami. Kemudian di tahun 2017 kami menunggu 2018 tidak ada tindak lanjutnya dan belum disetujui oleh tim peneliti gelar tingkat pusat atau TP2GP yang diketahui ada 13 orang di dalam tim tersebut. Kemudian ada atau terjadi penolakan dari beberapa orang di dalam tim TP2GP tersebut. Nah, kemudian tidak ada kabar sampai di 2019. Akhirnya kami ketahui ternyata ada surat dari Kemensos bahwa
usulan calon pahlawan nasional yang kami ajukan tersebut ditolak dengan 3 alasan, dengan beberapa alasan. Salah satunya adalah bahwa Sultan Hamid II terlibat Westerling. Jadi secara substantif, bukan secara administratif. Padahal kewenangan Kemenkos itu adalah administratif, bukan substansinya. Nah kemudian kalau substansinya itu Dewan Gelar saya kira. Nah kemudian karena tahapannya itu tim TP2GD, TP2GP, kemudian Dewan Gelar. Nah kemudian yang kedua, diragukan bahwa beliau itu adalah perancang lambang negara secara tunggal. Jadi banyak itu, ada peranan-peranan yang lain. Ya, kita nyatakan bahwa faktanya memang ada masukan-masukan dari Bung Karno, dari Ki Hajar Dewantara, dari M.A. Plaupesi, dan yang lain-lain bahwa mereka memberikan masukan atau input-input dalam proses pematangan atau penyempurnaan lambang negara tersebut. Akan tetapi, yang namanya perancang adalah tunggal. Sampai finalisasi itu juga dibuktikan oleh tesis Pak Turiman Fatur Rahman bahwa Sultan Hamid II adalah perancang lambang negara. Itu fakta. Dan melalui atau melewati basis ujian yang teruji oleh para guru besar di Universitas Indonesia. Kemudian juga soal Westerling sudah kita bantah. Sekira teman-teman insan pers juga mengetahui bahwa soal Westerling kita sudah bantah secara ilmiah dalam tesis saya di Universitas Indonesia Fakultas Hukum atau Magister Hukum tahun 2012, bahwa putusan dalam dakwaan primer atas keterlibatan Sultan Hamid II yang dituduhkan terkait dengan penyerangan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil yang digawangi atau yang dilakoni oleh Westerling itu tidak terbukti. Jadi putusannya itu tidak terbukti. Jadi dia tidak terbukti melakukan makar. Kemudian mengapa beliau tetap vonis 10 tahun, potong masa tahanan 3 tahun. 3 tahun beliau dalam masa tahanan tanpa ada proses yang jelas. Kemudian itu juga saya bantah bahwa niat dia untuk melakukan pembunuhan terhadap 3 Dewan Menteri RIS itu dibatalkan. Jadi tidak ada body contact, tidak ada tempur, tidak ada tembak-menembak, dan tidak ada kejadian peristiwa pidana apapun. Nah kemudian dipolitisasi dan itu kemudian menjadi peradilan politik. Itu bantahan kami secara resmi dari Yayasan Sultan Hamid. Artinya terhadap dakwaan atau terhadap tuntutan kepada Sultan Hamid II itu kami anulir secara hukum dan secara ilmiah. Nah kemudian terkait dengan video viral yang terjadi di beberapa hari, kami juga sampaikan beberapa waktu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu ada salah satu tim dari tim peneliti dan pengkaji gelar tingkat pusat bernama Profesor Anhar Gonggong juga sempat hadir. Kami berdiskusi dan sempat mendiskusikan hal tersebut secara tajam terkait dengan sudut pandang yang sudah saya jelaskan tadi. Itu beliau menganggap, jadi sudut pandang ini dengan sudut pandang Hendro Priyono dan Anhar Gonggong tadi ini sama, bahwa Sultan Hamid II adalah pengkhianat bangsa. Jadi ada beberapa poin yang perlu kami sampaikan secara resmi dari Yayasan Sultan Hamid II yang kami tangkap dari materi yang disampaikan oleh Bapak AM Hendro Priyono tadi. Yang pertama, upaya politisasi sejarah bangsa. Selama ini kami tidak pernah melakukan upaya politisasi sejarah bangsa. Yang kami lakukan adalah meluruskan sejarah bangsa Indonesia. Yang kami lakukan adalah meluruskan sejarah bangsa Indonesia. Jadi mana yang kusut, mana yang mata rantainya tidak ketemu, putus, itu kami luruskan. Bahwa banyak fakta-fakta yang diungkap secara baru hasil penelitian itu harus diakui kalau memang benar keadaannya. Kemudian yang kedua, Sultan Hamid II disampaikan oleh Bapak AM Hendro Priyono dalam channel YouTube Agama Akal TV. Tadi itu yang kita lihat bersama, bukan pejuang bangsa Indonesia. Nah itu kita sudah sampaikan juga di semua event-event, semua momen-momen bahwa Sultan Hamid II kalau dianggap bukan pejuang Indonesia, mengapa beliau bertanda tangan di konferensi meja bundar? Kita ketahui tahun 1945 itu masa yang sulit, Indonesia ditekan, kemudian akhirnya dapat memerdekakan diri bersama revolusioner Indonesia, Bung Karno dan kawan-kawan. Kemudian terus berkomunikasi dengan sultan-sultan yang ada di Indonesia, salah satunya di Pontianak. Apakah sultan-sultan ini akan bergabung dan kemudian memberikan kuasaan bersama dengan kepada Indonesia tadi? Berangsur-angsur kita ketahui itu berhasil. Ada perjanjian Renville, perjanjian Linggarjati, perjanjian Malino, perjanjian Denpasar. Kemudian itu mengalami kebuntuan dan akhirnya Sultan Hamid II datang ke situ. Kemudian datang ke Muntok pada saat Sultan Soekarno dan kawan-kawan itu diasingkan
di Muntok, Bangka Belitung. Sultan Hamid II menjemput Soekarno dan kemudian membuat perjanjian. Kita buat konferensi inter-Indonesia 1 dan 2 untuk menghadapi konferensi meja bundar. Yang bertanda tangan pada saat tahun 45 itu kita ketahui Indonesia belum berdaulat penuh. Kemudian atas jasa Sultan Hamid II lah maka Indonesia mendapatkan kedaulatan tersebut pada konferensi meja bundar di tanggal 27 Desember 1949. Yang bertanda tangan adalah Sultan Hamid II yang mewakili BFO, Brigade Council Federal Overleg atau Majelis Permusyawaratan Negara-Negara Federal, kemudian Van Marseveen mewakili Belanda, kemudian Muhammad Hatta mewakili Indonesia. Tiga-tiganya bertanda tangan di konferensi meja bundar untuk mendapatkan kedaulatan penuh tersebut. Nah, itu nasionalisme Sultan Hamid II. Kalau Sultan Hamid II dikatakan bukan seorang pejuang, bukan seorang pahlawan, mengapa dia mau bergabung dengan Indonesia? Karena pada saat RIS juga presidennya adalah Soekarno, Muhammad Hatta Perdana Menteri, dan menteri-menterinya adalah Hamengkubuwono, Sultan Hamid II, dan yang lain-lain. Nah, jadi nasionalisme Sultan Hamid II adalah besar sekali. Kemudian yang kedua, faktanya bahwa Sultan Hamid II adalah perancang lambang negara. Itu kita buktikan dan sudah diakui oleh semuanya. Dan kalau misalkan Sultan Hamid II tidak memiliki rasa nasionalisme, maka Sultan Hamid II membuat lambang negara dengan angka 17 Agustus 1945 di sayap, di ekor, dan seterusnya, dan mengejawantahkan filosofi Pancasila ke dalam lambang-lambang yang ada di dalam perisai lambang negara tersebut. Itu juga membuktikan bahwa rasa nasionalisme Sultan Hamid II begitu besar. Nah, kemudian begitu juga yang lain-lain. Perbuatan-perbuatan beliau itu membuktikan bahwa beliau adalah seorang pejuang di Indonesia. Kemudian yang ketiga, kita ketahui soal definisi pahlawan nasional itu juga dikritisi oleh beliau. Dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang nomor 20 tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, Undang-Undang nomor 20 tahun 2009 dijelaskan bahwa pahlawan nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara. Itu definisi dalam undang-undang. Yang menjadi patron atau bandul utama tim TP2GP dan Dewan Gelar memutuskan bahwa seorang itu layak atau tidak menjadi pahlawan nasional. Kemudian atau semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi atau, ini saya bold tebal, karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Ini kalau tidak kita definisikan, tidak didefinisikan secara sepihak, maka akan blunder jadinya. Jadi kita definisikan secara baik, secara tepat bahwa Sultan Hamid II sangat-sangat memberikan peran dan jasanya kepada Indonesia dengan meletakkan dasar utama simbol filosofi negara, yaitu Garuda Pancasila. Jadi itu jelas semua sertifikat, ijazah, semua di sekolah itu lambang negara. Itu kalau dianggap pengkhianat, mengapa Sultan Hamid II membuat lambang negara? Itu masih dipakai itu, karya si pengkhianat tadi itu masih dipakai sampai sekarang. Di mana-mana ada lambang negara. Itu kan tidak etis gitu. Jadi kami kira secara resmi yayasan, unsur muatan materi dalam pasal 1 ini, Undang-Undang Kepahlawanan, sangat tepat untuk pengajuan atau pengusulan Sultan Hamid II sebagai pahlawan nasional. Kemudian dikatakan juga oleh Bapak A.M. Hendro Priyono bahwa Sultan Hamid bukan pahlawan karena dia kenil. Konin, atau dalam akronimnya Koninklijke Nederland Indisch Leger, atau Kesatuan Tentara Hindia Belanda di Indonesia, atau didefinisikan sama dengan pro Belanda. Nah, ini perlu kita klarifikasi juga bahwa Nasution, kemudian Soeharto, kemudian TB Simatupang, itu juga kenil mereka juga kenil. Jadi banyak bangsa Indonesia kemudian masuk dalam kenil. Yang kemudian pada masa RIS, Republik Indonesia Serikat, semuanya melebur menjadi APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Di situ ada mantan kenil, ada mantan VB, ada TNI, dan bergabung menjadi satu, menjadi APRIS. Dan kemudian kita baca secara utuh bahwa tahun 45 sampai dengan masa NKRI tahun 1950, Indonesia pernah mengalami masa federal. Jadi bukan kita tidak nasionalis, kita tidak dalam rangka untuk mengubah bentuk bangsa dan seterusnya, kita tidak bicara di situ. Bahwa fakta sejarah, kita pernah mengalami masa-masa itu semua. Masa perjuangan, masa transisi, masa diplomasi. Jadi dalam bukunya RZ Lerisa, saya bantah kepada Adhar Gogong pada saat itu. Adhar Gogong ada di sini, dia menggunakan referensi lain. Saya juga menggunakan referensi Profesor Lerisa, bahwa di sisi lain daripada perjuangan perang gerilya, Indonesia juga memiliki perjuangan perang diplomasi.
perjuangan di perang diplomasi itu di konferensi meja bundar. Siapa yang berperan sentral di dalam situ adalah Sultan Hamid II yang memperjuangkan kedaulatan penuh kepada Indonesia hingga kemudian berubah menjadi NKRI. Dan Sultan Hamid II tidak membantah juga. Kalau dikatakan oleh Hendro Priyono, dia tidak happy, kata Hendro Priyono. Nah, dia mengatakan dalam pleidoinya di tahun 1953, dia katakan, saya akan siap ketika setelah dari putusan ini di Mahkamah Agung ini, saya siap memberikan seluruh waktu saya, tenaga, pikiran saya untuk Indonesia. Kalau misalkan pemerintah masih menggunakan tenaga dan pikiran saya, kata Sultan Hamid II seperti itu. Jadi kurang apalagi Sultan Hamid II sudah dipenjara, kemudian tanpa unsur yang jelas juga, kemudian dia masih ingin menuangkan rasa nasionalismenya untuk berjuang bersama-sama dengan negarawan-negarawan lain di Indonesia. Kemudian soal ahli sejarah tadi itu sudah saya jelaskan bersama Gonggong pada saat kemarin. Kemudian soal Westerling atau pengkhianat bangsa tadi itu sudah saya jelaskan lagi bahwa dia tidak terbukti melakukan makar dalam bab 1 buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan delik terhadap keamanan negara atau makar. Ada 11 pasal di situ. Kemudian dalam tesis saya membuktikan atau menganulir bahwa Sultan Hamid II tidak terlibat makar, tidak terlibat Westerling, dan hanya niat saja yang dia kemudian mendapatkan masa hukuman 10 tahun tersebut. Yang niat tersebut dia batalkan. Jadi tidak ada peristiwa apapun. Jadi kami kira, saya simpulkan terakhir, bahwa statement atau opini yang dikeluarkan oleh Bapak M. Hendro Priyono yang merupakan salah seorang tokoh di Indonesia itu sangat tidak dewasa, tidak bijak dan tidak tepat. Saya kira harus didiskusikan lebih lagi bersama tokoh-tokoh Kalimantan Barat, karena wajar saya kira masyarakat Kalimantan Barat tersinggung karena dulu Sultan Hamid II adalah kepala daerah istimewa Kalimantan Barat di tahun 49 sampai dengan 1950. Dia yang membangun Kalimantan Barat, dia juga yang ikut serta dalam memperjuangkan kedaulatan penuh di Indonesia. Saya kira itu dulu. Nanti barangkali kalau ada tambahan diskusi dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.